Seorang Habib Jafar mempertanyakan hal yang begitu indah kepada seorang onat terkait dengan alasan mengapa ia memilih Kristen. Dan tentu saja pertanyaan tersebut merupakan sebuah kesenangan untuk dijamu bagi seorang Kristen. Oleh karena itu, apa sih alasan kenapa kita memilih dan harus menjadi Kristen? Istilah Kristen berasal dari bahasa Yunani yaitu Christianos atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mesihiyim yang artinya adalah pengikut Kristus, prajurit Kristus atau bahkan serdadu Kristus. Jadi pertanyaan alasan mengapa memilih Kristen sama halnya dengan mempertanyakan mengapa kita memilih untuk mengikuti Kristus. Alasan yang pertama adalah Yesus mengklaim dalam Yohanes 6 ayat 51 bahwa dia merupakan roti hidup yang telah turun dari sorga. Dan barang siapa memakan roti hidup itu maka ia akan mendapati hidup kekal selama-lamanya. Dan tak hanya itu, dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya." Sehingga dari hal tersebut kita dapat memperoleh pengetahuan bahwa memilih untuk menjadi pengikut Kristus atau Kristen sama halnya dengan memilih kebangkitan dan juga hidup yang kekal. Bahkan lebih jauh merujuk dari Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengklaim bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup di mana tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana hal ini berarti adalah kemustahilan bagi kita untuk bisa menyembah Bapa yang adalah Allah yang esa itu, Allah yang tak terhampiri itu jikalau tidak melalui firman-Nya sendiri yang menjadi daging yang disebut dengan Yesus Kristus. Di mana menurut Kolose 1 ayat 15 Yesus merupakan gambaran Allah yang tak kelihatan. Artinya kita bisa mengenal Bapa yang adalah Allah yang tak kelihatan itu hanya di dalam dan melalui firman-Nya sendiri yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dan bukti dari hal ini adalah Yesus selalu berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bahkan lebih jauh untuk menegaskan hal ini, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24 bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Artinya, jikalau kita menolak Yesus yang adalah gambaran Allah yang tak kelihatan itu, maka kita akan mati di dalam dosa kita. Karena dia adalah satu-satunya Mesias yang dijanjikan itu. Di sisi lain, berkaitan dengan kemesiasan Yesus Kristus merupakan satu-satunya Mesias yang telah menggenapi semua nubuatan kita para nabi mengenai dia. Di mana ia merupakan Mesias yang lahir dari perawan menurut nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Ia juga harus lahir di Bethlehem menurut nubuatan Mika 5 ayat 2. Kematiannya yang merupakan korban menurut nubuatan Yesaya 53 ayat 5. Mengenai penyalipannya yang dinubuatkan oleh Daud di dalam Mazmurnya di Mazmur 22. Kebangkitan badannya yang dinubuatkan oleh Mazmur 16 ayat 10. Dan juga bahwa ia lahir dari perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam. Dan berdasarkan sejarah yang historis dan juga nubuatan kita para nabi, Yesus Kristus merupakan satu-satunya pribadi di dunia yang menggenapi semua nubuatan itu. Sehingga dalam Yohanes 20 ayat 31 dinyatakan dengan jelas bahwa Yesuslah Mesias itu. Dan yang paling penting adalah bahwa Yesus Kristus merupakan satu-satunya pribadi yang menggenapi hukum Musa menurut Ibrani 9 ayat 22. Bahwa dengan pertumpahan darah lah ada pengampunan dosa, di mana Yesus yang mati dalam keadaannya sebagai manusia telah menumpahkan darahnya yang kudus bagi pengampunan dosa manusia. Sehingga bagi kita yang percaya kepada dia akan turut serta di dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Dan dengan demikian kita akan mewarisi janji yang diberikan oleh Kristus, yaitu kebangkitan dan hidup yang kekal. Karena untuk itulah Mesias itu telah datang dan keluar dari Bapa menjadi daging dan manusia seperti kita. Artinya sejak dahulu kala, Yesus Kristus adalah yang utama dan terutama. Karena sejak mulanya kepada Adam, Allah telah menjanjikan Mesias, dan Yesus adalah Mesias itu sendiri. So, tidak ada alasan untuk menolak Kristus karena hanya di dalam dialah kita berkenan di hadapan Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Menolak Kristus? Nggak dulu deh. Tuhan memberkati.